Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, jumpa lagi bersama Ustazah Dina. Kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang piktogram atau diagram gambar, yaitu cara menyajikan data dengan piktogram. Nah, seperti apa caranya? Nanti akan Ustazah jelaskan. Selain itu, nanti Ustazah juga akan sedikit menjelaskan tentang min, median, modus. Nah, apa ya itu? Nah, perhatikan video ini sampai selesai ya. Diagram gambar atau piktogram adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang. Boleh misalnya data tentang peternakan ayam, kalian gambar ayam seperti itu. Atau misalnya hasil panen mangga, berarti kalian gambar mangga. Atau misalnya kalian tidak bisa menggambar, kalian juga boleh menggunakan lambang seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Nah, setiap lambang itu mewakili bilangan tertentu, ya. Misalnya gambar satu ayam itu mewakili 5 ekor ayam, seperti itu. Atau misalnya gambar satu mangga mewakili 1 kilogram mangga, ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan bersama-sama mengerjakan bagaimana cara membuat diagram gambar atau piktogram. Berikut ini adalah data hasil panen perkebunan apel selama 3 tahun. Tahun 2017 sebanyak 40 kuintal, tahun 2018 sebanyak 20 kuintal, tahun 2019 sebanyak 50 kuintal. Nah, kalian sajikan piktogram dengan tabel seperti ini ya. Nanti pada hasil panen itu kalian ganti dengan menggunakan lambang atau gambar. Nah, tadi hasil panen apel pada tahun 2017 itu 40. Saja tulis di sini dulu supaya nggak bingung. Kemudian 2018 ada 20 dan tahun 2019 itu 50 ya. Karena ini puluhan semua, maka setiap satu gambar Ustazah akan tentukan 10 mewakili 10 kuintal apel ya. Jadi satu gambar apel itu mewakili 10 kuintal. Kalau 40 kuintal hasil panen tahun 2017 berarti gambar apelnya hanya ada 4. Ya, gambar apel di sini 1 2 3 4. Terus tahun 2018 karena hanya 20 kuintal berarti gambar apelnya juga hanya 2. 1, 2. Nah, tahun 2019 hasil panennya ada 50. Nah, berarti gambar apelnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan lupa kalian berikan keterangan ya di bawahnya. Keterangan. Setiap satu apel itu mewakili 10 kuintal apel. Nah, kenapa harus diberikan keterangan? Supaya ketika ada orang lain yang membaca piktogram kalian, mereka sudah paham kalau tahun 2017 itu hasil panennya sebanyak 40 kuintal. Seperti itu ya. Bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan? Atau menurut kalian ini sangat mudah? Jadi ingat ya, satu gambar itu bisa mewakili satu nilai atau mewakili 10 nilai, 100 nilai, atau hanya 5 nilai. Tergantung jumlah nilainya yang ada di situ, di dalam data itu. Oke, Ustazah akan lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang min, median, modus. Apa ya min, median, dan modus? Nah, kita belajar min dulu nih. Tulisannya mean, tapi bacanya min ya. Min itu nama lain dari rata-rata. Ya, rata-rata adalah nilai rata-rata keseluruhan data yang didapat. Ada rumusnya. Jadi, untuk menghitung rata-rata itu jumlah nilainya dibagi banyaknya data. Terus, selanjutnya median itu adalah nilai tengah. Jadi, datanya kalian urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nanti data yang ada di tengah-tengah itulah mediannya. Ya, misalnya ada 5 data nih.
Ada 5 data yang sudah kalian urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, medianya adalah data ketiga. Terus bagaimana kalau datanya ada genap? Misalnya ada 6, ya, 6 nilai ulangan misalnya. Setelah kalian urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kalian lihat data ketiga dan data keempat. Data ketiga dan data keempat tadi kalian jumlahkan lalu dibagi 2. Nah, itu adalah medianya atau nilai tengahnya. Lanjut, kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari data yang kalian punya, nilai yang paling sering muncul itu apa? Ya, nah itu adalah modusnya. Nah, supaya kalian semakin jelas, langsung ke contoh soal. Siswa kelas 5 sebanyak 15 anak baru saja mengikuti ulangan IPA. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Nah, kalian diminta untuk menghitung rata-rata, median, dan modus. Ya. Rata-ratanya dulu. Kalau menghitung rata-rata berarti kalian jumlahkan semua nilainya ya. 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 10. Kalau nggak muat langsung ditulis di bawahnya juga boleh. Tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Lalu dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena banyak anak yang mengikuti ulangan atau banyaknya nilai ulangan itu ada 15 nilai. Jadi hanya dibagi 15 ya. Nah, selanjutnya kalian hitung nih yang dijumlah. Setelah dihitung ternyata totalnya adalah 123 dibagi 15. Hasilnya adalah 8,2 ya. Berarti rata-rata nilai ulangan IPA adalah 8,2. Sudah paham sampai sini? Yang penting adalah kalian teliti menghitungnya ya. Apalagi jika data yang kalian terima, yang akan kalian hitung itu ada banyak. Berarti kalian harus lebih teliti lagi menghitung. Jangan sampai ada data yang belum, atau jangan sampai ada nilai yang belum kalian hitung. Karena kadang kesalahannya adalah di situ. Ada nilai yang kelewat buat dihitung. Nah, selanjutnya itu tadi tentang rata-rata. Sekarang kita akan belajar tentang menghitung modus. Median dulu, nilai tengah dulu ya. Nah, cara menghitung, mencari median, kita urutkan dari yang paling kecil. Ya, tadi datanya saya tulis dulu nih yang soalnya. 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 7, 9, 6, 7, 9. Nah, selanjutnya kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 6 ya. 6. Lalu 7. 7-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 7, 7, 7, 7. Ada 4 ya. Lalu 8-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Lalu 9 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 9, 9, 9, 9, 9. 5 ya. Dan terakhir adalah 10. 1, 2, 10, 10. Nah, untuk menghitung medianya, karena ini ada 15 data, berarti medianya adalah data keberapa? Caranya adalah 15 kalian bagi 2. Berapa ayo? Iya, 7,5 ya. Berarti kalau 7,5 adalah data ke-8, itu merupakan medianya. Jadi tengah-tengahnya 15 itu adalah 8. Kita hitung dari depan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti mediannya adalah 8. Median itu 8. Lalu selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang terbanyak sering muncul, nilai yang paling sering muncul. Nah, dari hasil ulangan ini, siswa paling banyak mendapatkan nilai berapa? Ya, yang dapat nilai 6 cuma 1, yang dapat nilai 7 ada 4, nilai 8 ada 3, nilai 9 ada 5, dan nilai 10 ada 2. Berarti modusnya adalah 9 karena yang paling banyak. Modus sama dengan 9. Nah, sampai di sini apakah kalian ada pertanyaan? Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang Ustazah jelaskan. Jika ketika kalian mengerjakan nanti ada kesulitan atau bingung, kalian boleh bertanya langsung ke Ustazah Dina. Seperti itu ya anak-anak. Selamat belajar dan jangan lupa kerjakan latihan soal dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.